Ibu-ibu yang punya balita seringkali dilema ketika akan melaksanakan sholat. Apalagi kalau di rumah tidak ada orang lain yang bantu menjaga anak. Kenapa? Karena seringkali ketika sedang sholat, anak nyamperin, anak ngerangkul, anak nepuk ke punggung, atau anak naik ke punggung saat sujud, atau anak naik ke pangkuan saat sedang duduk. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah sholat kita sah atau sholat kita tidak sah? Karena pernah dengar-dengar nih, kalau ada anak naik ke pangkuan itu sholat kita jadi gak sah. Bener gak sih? Nah, makanya biar gak gagal paham, simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di-share. Nah, perlu diketahui ketika akan sholat itu ada syarat sah sholat. Salah satunya adalah harus suci seluruh badan zahir kita, pakaian kita, malbus pakaian itu seluruhnya harus suci dari najis. Kemudian mahmul, apa yang kita bawa seperti bawa HP ya, atau misalkan sholat sambil gendong kantong ya, gendong tas, itu juga berarti termasuk mahmul, maka harus suci. Nah, apapun yang kita bawa itu masuk kategori mahmul, itu juga harus suci dari najis. Kemudian tempat sholat itu juga harus suci dari najis. Nah, permasalahannya kalau misalkan kita sedang sholat lalu anak naik ke punggung, nah apakah ini masuk kategori mahmul atau tidak? Jawabannya iya. Ketika anak naik ke punggung atau anak naik ke pangkuan, ke pangkuan kita ketika kita sedang duduk, itu masuk kategori mahmul. Tapi kalau hanya sekedar menepuk kita, misalkan tangannya nepuk nih ke badan kita saat kita sholat gitu, maka itu tidak masuk kategori mahmul ya. Jadi mahmul itu kalau misalkan contohnya naik ke punggung atau naik ke pangkuan saat sedang duduk. Nah, kalau masuk kategori mahmul berarti disyaratkan si anak itu harus suci dari najis. Karena kalau misalkan si anak itu masuk kategori mahmul, maka mahmulnya harus suci dari najis, baru sholat kita sah. Permasalahannya, apakah kita yakin atau tidak saat anak kita umpama naik ke punggung kita saat sedang sujud, yakin tidak anak kita itu bawa najis? Umpama sebelum sholat, si anak ini pempesnya, popoknya udah penuh sama pipis, yakin. Malahan ada kotorannya, yakin. Itu karena dilihat secara langsung. Belum sempat kita bersihin dan kita cebukin, kita langsung melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, si anak naik ke punggung, yakin gak si anaknya bawa najis? Yakin. Dan ini kita membawa anak, berarti anak kita jadi mahmul, membawa anak yang kondisi anak tersebut membawa najis, maka sholat kita tentunya tidak sah. Lalu bagaimana kalau misalkan anak kita nih udah kita mandiin sebelumnya, lalu kita pakaikan pempes atau popok yang baru sehingga popoknya itu belum ada najisnya, pakaian pun pakaian yang suci semuanya, udah dimandiin, udah dibersihin, pokoknya si anak kondisinya suci. Ketika sedang sholat, si anak nyamperin, kita lagi sujud, si anak naik ke punggung. Bagaimana hukumnya? Sholatnya sah atau tidak? Ya sholatnya sah. Kita yakin kok anak kita suci. Tapi kan gimana? Takutnya nanti pas lagi sholat tiba-tiba dia pipis. Nah, itu keraguan-keraguan seperti itu tidak bisa diambil patokan sebagai hukum kalau dia itu sudah bawa najis. Kalau sebelumnya kita yakin bahwa anak kita ini suci kondisinya ya, badannya, pakaiannya, semuanya itu suci, maka yang diambil hukum asal, yaitu berarti suci. Masalah, jangan-jangan dia udah pipis lagi. Nah, itu masih suatu yang diragukan. Nah, sekali lagi ya, kita kembali ke kaidah usul fikih. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Yakin nih anak kita suci, ya udah berarti yang yakin yang suci. Masalah dia sudah pipis atau belum, masalah dia sekarang kondisinya bawa najis, itu masih kita ragukan, itu masih kita kira-kirakan. Nah, sehingga tetap yang menang yang mana? Yang yakin, karena yang syak, yang ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Sehingga sholat kita hukumnya sah, karena kita pada saat itu kondisinya tahunya ya si anak itu memang kondisinya suci. Selesai salam,
Kita lihat, kita cek, kok anak kita udah pipis nih, apakah sholat kita jadi batal karena ternyata anak sudah pipis? Nah, karena sekarang sholat sudah selesai, kemudian kita ragu, ini ada pipisnya si anak barusan setelah kita selesai sholat pipisnya, atau dari tadi pas ketika naik punggung juga si anak sudah ada pipisnya. Nah, maka sekali lagi ini kita kembalikan ke kaidah usul fikih. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabiz zamani. Jadi asal dari perkara yang baru itu diperkirakan ke zaman, ke waktu yang terdekat. Waktu yang terdekat adalah ketika kita melihat itu pempes ada pipisnya, selesai sholat, ya berarti waktunya waktu ada najisnya adalah ketika selesai sholat. Jangan kita kira-kirakan ke waktu sebelumnya yang belum tentu, tidak yakin gitu. Maka kita ambil waktunya itu adalah ketika kita melihat pempes setelah selesai sholat ternyata ada pipisnya, berarti ada najisnya, itu ya berarti setelah selesai sholat. Maka ketika kita tadi sedang sholat, anak naik ke punggung, berarti anak kita belum ada pipisnya, sehingga sholat kita sah. Jadi tipsnya buat ibu-ibu yang punya balita, kalau mau sholat gak ada juga orang yang bantu di rumah untuk jagain, maka mandikan dulu, bersihkan dulu kalau ada najisnya, ganti sama popok yang baru, ganti baju yang suci, biar kalau dia ganggu ketika kita lagi sholat itu kita yakin bahwa sholat kita tetap sah.